video kali ini kita akan mempelajari medical knowledge tentang infeksi saluran pernafasan atas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang 1. Pengertian dari infeksi saluran pernafasan atas. 2. Anatomi organ pernafasan. 3. Patofisiologi atau mekanisme dari infeksi saluran pernafasan atas. 4. Klasifikasi atau jenis-jenis dari infeksi saluran pernafasan atas. 5. Etiologi atau penyebab dari infeksi saluran pernafasan atas. 6. Gejala dari infeksi saluran pernafasan atas. 7. Faktor resiko penyakit infeksi saluran pernafasan atas. 8. Epidemiologi infeksi saluran pernafasan atas. 9. Diagnosis dari infeksi saluran pernafasan atas. 10. Terapi dari infeksi saluran pernafasan atas. Simak dan dipahami ya materi medical knowledge berikut ini. 1. Pengertian dari infeksi saluran pernafasan atas. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA merupakan infeksi yang terjadi pada salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan. Ini termasuk hidung, faring atau tekak atau persimpangan hidung dan tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, sinus, tenggorokan, batang tenggorokan atau bronkus, hingga paru-paru yang berlangsung kurang dari 3 minggu. Menurut WHO, infeksi saluran pernafasan akut adalah penyakit saluran pernafasan yang biasanya menular, yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya dan faktor lingkungan. Infeksi saluran pernafasan akut dibagi menjadi dua, yaitu infeksi saluran pernafasan atas yang mencakup infeksi pada hidung, sinus, serta tenggorokan, dan infeksi pada saluran pernafasan bawah yang mencakup infeksi pada bronkus dan paru-paru. 2. Anatomi organ pernafasan. A. Hidung. Hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut dengan nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut dengan septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan meatus eksternal. Selain tulang rawan, meatus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Di hidung, bagian luar juga terdapat otot yang membantu dalam membentuk ekspresi wajah. 1. Rongga hidung. Struktur rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan lapisan depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinet. Lalu di atasnya ada area olfaktori yang berperan dalam proses penciuman. Area ini adalah satu-satunya bagian yang tidak berperan dalam proses pernafasan. Lalu di area rongga hidung paling belakang terdapat nasofaring yang menghubungkan hidung dengan mulut. Di dalam nasofaring ada semacam saluran yang mengaitkan hidung dan mulut ke telinga bagian tengah. 2. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi hidung yang pertama, hidung merupakan bagian dalam sistem pernafasan sebagai pintu masuk udara yang utama. Kedua, hidung merupakan sistem pertahanan tubuh. Di rongga hidung, udara melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan oleh lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, partikel, atau bakteri. Selain itu, adanya rambut-rambut halus di hidung yang disebut dengan silia yang dapat menyaring sehingga udara yang masuk adalah udara bersih. 3. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman.
Hidung dapat mencium aroma tertentu karena terdapat reseptor yang sensitif terhadap partikel. Keempat, hidung juga membantu pengecapan makanan. B. Faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring berbentuk tabung dan memanjang secara superinferior dari dasar tengkorak menuju dataran inferior dari vertebra cervicalis ke-6. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau teka, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. C. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea atau batang tenggorokan. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorok tersusun dari beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorok dan pada waktu bernapas, katup tersebut membuka. D. Tonsil. Tonsil adalah sebuah organ berukuran kecil yang terletak di belakang tenggorokan dan merupakan bagian dari sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Tonsil di tenggorokan terdiri dari 3 jenis, yaitu tonsil pharyngeal atau adenoid, tonsil palatina, tonsil lingual. Organ yang biasa disebut tonsil biasanya adalah tonsil palatina. Tonsil ini dikenal sebagai amandel. Tonsil palatina terletak di kiri dan kanan belakang tenggorokan. Organ ini berbentuk oval dan merupakan kumpulan sel limfa sebesar kacang kecil. Fungsi utama tonsil adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing ke dalam paru-paru. 3. Patofisiologi atau mekanisme dari infeksi saluran pernafasan atas. Kuman atau virus bakteri yang terdapat di udara yang tercemar kemudian memasuki tubuh melalui droplet atau percikan air liur. Bisa juga pada benda yang terkontaminasi, lalu masuk ke hidung atau mulut. Droplet dikeluarkan dari hidung atau mulut seseorang pada saat berbicara, bersin, maupun batuk. Virus yang ditularkan melalui tetesan atau droplet memasuki hidung dan kemudian mencapai permukaan epitel jika virus berhasil melewati beberapa sistem pertahanan saluran pernafasan atau tidak dibersihkan oleh silia lalu menemukan reseptor spesifik pada sel epitel. Kemudian virus dengan cepat mereplikasi di sitosol karena RNA virus siap untuk membuat protein. Selanjutnya, virus mengambil alih sel dalam tubuh untuk dijadikan tempat virus. Contoh virus yaitu rhinovirus yang menutup pori-pori inti dan mematikan transkripsi sel inang. Sel yang terinfeksi mulai merasakan patogen dengan mendeteksi patogen dan mengirimkan sinyal untuk menghentikan virus tersebut. Adanya sinyal termasuk sekresi interferon sitokin lain dan kemokin bersama sel imun ke area terinfeksi. Sitokin dan kemokin ini juga merangsang produksi dan pelepasan lendir.
Hal ini menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular yang menyebabkan pembengkakan dinding saluran nafas yang juga meningkatkan infiltrasi peradangan sel ke dalam jaringan interstisial dan mengisi lumen saluran nafas dengan lendir dan kotoran. Untuk keluar, virus perlu dilepaskan kembali ke lumen. Virus tidak terbungkus atau kapsid yang tidak memiliki amplop keluar dari sel dengan proses sekresi atau pembuangan berupa tetesan lendir. Berikut merupakan perbedaan saluran pernafasan seseorang yang terinfeksi yang memiliki lebih banyak pembengkakan lendir dibandingkan seseorang yang tidak terinfeksi. Adapun fase penyakit infeksi saluran pernafasan atas, yang pertama disebabkan oleh virus. Tubuh merespon adanya alergen atau zat asing yang menimbulkan gejala seperti bersin atau demam. Jika ini berlanjut terus-menerus dan tidak diobati, maka dapat menyebabkan adanya penyakit yang timbul karena infeksi virus seperti common cold, sinusitis, dan tonsilitis. Kedua, yang disebabkan oleh bakteri. Ketika seseorang sedang menurun daya tahan tubuhnya mengakibatkan bakteri yang masuk ke dalam tubuh menyerang bagian tubuh yang lemah, sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti faringitis dan laringitis. 4. Klasifikasi atau jenis-jenis dari infeksi saluran pernafasan atas. Infeksi saluran pernafasan atas termasuk common cold, sinusitis, faringitis, laringitis, dan tonsilitis. A. Common cold atau batuk pilek. Common cold atau yang disebut dengan selesma merupakan infeksi virus yang terjadi di saluran pernafasan atas. Common cold umumnya dikenal sebagai batuk pilek karena infeksi ini terjadi di hidung dan tenggorokan. Common cold disebabkan oleh rhinovirus. Infeksi virus menyebabkan sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menempel ke virus dan menghancurkan virus. Tubuh juga membuat lendir yang menangkap virus. Produksi lendir yang berlebihan menyebabkan gejala hidung tersumbat, bersin, batuk, dan sakit kepala. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan pada sinus yang tersumbat lendir. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan dapat disembuhkan dalam waktu 7-10 hari. Terapi yang digunakan yaitu obat golongan analgesik antipiretik untuk mengatasi nyeri atau demam, obat golongan dekongestan untuk mengatasi hidung tersumbat, obat golongan antihistamin untuk mengobati alergi seperti bersin, hidung, dan mata gatal, dan obat golongan ekspektoran atau mukolitik untuk mengobati batuk. B. Sinusitis. Sinusitis adalah peradangan yang terjadi pada lapisan mukosa yang mengarah ke sinus paranasal yang menyebabkan infeksi dan pembentukan nanah. Sinus merupakan rongga yang terletak di bagian bawah dahi atau frontal, di tulang pipi maksilari, di antara mata etmoid, serta yang berada di belakang mata sphenoid. Salah satu fungsi sinus adalah untuk menghasilkan mukus atau cairan lengket dan tebal di hidung. Mukus turut bekerja untuk mencegah masuknya kuman, alergen penyebab alergi, dan benda-benda asing yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh. Biasanya, sinus berisi udara dan lendir yang mengalir bebas ke rongga hidung. Namun, dengan adanya infeksi, lapisan mukosa ini membengkak dan akhirnya menutup sinus. Maka lendir tidak dapat keluar sehingga menyebabkan penumpukan nanah. Sinusitis umumnya menimbulkan gejala-gejala seperti sakit kepala, hidung tersumbat, batuk, berkurangnya daya pengecap dan penciuman, hidung terus mengeluarkan lendir dengan warna hijau pekat, demam, dan sakit tenggorokan. Gejala-gejala tersebut biasanya akan semakin memperburuk di malam hari. Jika peradangan tidak terlalu parah, biasanya gejala tersebut akan membaik setelah 7-12 hari. Sinusitis dibedakan menjadi dua, yaitu sinusitis akut berlangsung 4-12 minggu dan sinusitis kronis yang berlangsung lebih dari 12 minggu. Terapi yang digunakan untuk mengatasi sinusitis adalah obat golongan antibiotik untuk mengatasi infeksi virus atau bakteri, obat golongan dekongestan untuk mengatasi hidung tersumbat,
Obat golongan kortikosteroid untuk mengobati peradangan. Obat golongan analgesik antipiretik untuk mengobati demam. C. Faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga radang tenggorokan. Faringitis disebabkan oleh virus. Faringitis menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa timbul saat seseorang menderita faringitis yaitu gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual muntah, dan pembengkakan di leher depan. Selain itu, gejala lain yang bisa timbul adalah suara parau dan batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, bisa terjadi peradangan dan pembengkakan pada amandel. Terapi yang digunakan untuk mengatasi faringitis yaitu obat golongan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. 2. Obat golongan analgesik antipiretik untuk mengatasi demam dan nyeri. D. Laringitis. Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring atau bagian dari saluran pernafasan di mana pita suara berada. Kondisi ini terjadi disebabkan karena penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Biasanya ditandai dengan gejala rasa yang tidak nyaman di tenggorokan, tenggorokan terasa kering, demam, batuk, suara serak, bahkan kehilangan suara. Laringitis dibedakan menjadi dua, yaitu laringitis akut dan laringitis kronis. Laringitis akut berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu, yang dapat sembuh tanpa pengobatan, sedangkan laringitis kronis berlangsung lebih dari 3 minggu. Terapi yang digunakan untuk mengatasi laringitis yaitu obat golongan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri, golongan analgesik antipiretik untuk mengobati demam dan nyeri, golongan kortikosteroid untuk mengobati peradangan. E. Tonsilitis atau radang amandel. Tonsilitis adalah kondisi di mana amandel atau tonsil mengalami peradangan atau inflamasi. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang terdapat di tenggorokan. Radang amandel disebabkan adanya infeksi virus atau bakteri. Radang amandel ditandai dengan gejala membengkaknya amandel, rasa sakit di tenggorokan, suara serak, demam, batuk, dan sakit kepala. Berdasarkan lama gejala tonsilitis dibedakan menjadi dua, yaitu tonsilitis akut berlangsung kurang dari 2 minggu dan tonsilitis kronis yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Terapi yang digunakan untuk mengatasi tonsilitis yaitu obat golongan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri, obat golongan analgesik antipiretik untuk mengobati demam dan nyeri. 5. Etiologi atau penyebab dari infeksi saluran pernafasan atas. Beberapa jenis virus dan bakteri merupakan penyebab munculnya infeksi saluran pernafasan atas. Virus penyebab infeksi saluran pernafasan atas adalah 1. Rhinovirus, 2. Influenza virus, 3. Adenovirus, 4. Enterovirus, 5. RCV. Selain virus, mikroorganisme lain seperti bakteri yang menjadi penyebab infeksi saluran pernafasan atas diantaranya yaitu selain virus, mikroorganisme lainnya seperti bakteri juga dapat menjadi penyebab munculnya penyakit ini, diantaranya Streptococcus grup A, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza. Virus dapat bertahan di udara maupun benda mati. Kondisi inilah yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas dapat terjadi dengan mudah. Adapun perbedaan antara virus dan bakteri. Virus berukuran 20-300 nanometer. Bakteri berukuran 1000 nanometer. Masa inkubasi virus 10⁻⁸ dan 10⁻⁴. Substitusi per nukleotida per infeksi sel. Bakteri masa inkubasi 10⁻⁵ dan 10⁻⁸. Durasi terinfeksi virus
kurang dari 10 hari. Durasi terinfeksi bakteri 10-14 hari dengan gejala infeksi yang terus-menerus. Virus berkembang biak dengan menempel sel inang. Bakteri dapat berkembang biak tanpa sel inang. Pengobatan infeksi karena virus tidak membutuhkan antibiotik. Pengobatan infeksi karena bakteri dengan pemberian obat golongan antibiotik. Jenis penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus yaitu common cold, sinusitis, dan tonsilitis. Jenis penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh bakteri yaitu laringitis dan faringitis. 6. Faktor resiko penyakit infeksi saluran pernafasan atas. Beberapa faktor resiko yang dapat mengakibatkan terkena infeksi saluran pernafasan atas diantaranya yaitu beberapa faktor resiko tertentu yang dapat mengakibatkan terkena infeksi saluran pernafasan atas diantaranya yaitu yang pertama, anak-anak. Kondisi sistem kekebalan tubuh pada anak tidak sekuat orang dewasa sehat. Hal tersebut dapat menyebabkan anak-anak dan orang tua lebih rentan terkena virus. Anak-anak sering tidak mencuci tangan dengan teratur yang menyebabkan terkena virus. 2. Lansia. Orang yang sudah lanjut usia dapat lebih rentan terpapar virus atau bakteri penyakit ini. Hal tersebut disebabkan karena kekebalan tubuh yang menurun saat lanjut usia. 3. Tempat ramai dan tertutup. Orang-orang yang berada di sarana umum seperti rumah sakit, institusi, sekolah, kantor, mengalami peningkatan resiko karena kontak yang dekat. Kemungkinan terinfeksi penyakit ini akibat terpapar virus yang berada pada benda yang sering digunakan secara bersama-sama, seperti gagang pintu. 7. Gejala dari infeksi saluran pernafasan atas. Gejala infeksi saluran pernafasan atas muncul sekitar 1-3 hari setelah seseorang terpapar virus atau bakteri. Tanda dan gejala tersebut dapat bervariasi pada setiap orang, seperti pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, pegal-pegal pada tubuh, sakit kepala, bersin-bersin, demam ringan, meriang, penurunan nafsu makan. 8. Epidemiologis infeksi saluran pernafasan atas. Epidemiologi infeksi saluran pernafasan atas secara global cukup tinggi dan dilaporkan sebagai salah satu diagnosis penyakit akut yang paling sering ditemukan di praktek dokter. Di Indonesia, riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa infeksi saluran pernafasan akut didiagnosis pada 25% pasien. Insiden tertinggi dilaporkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. 9. Diagnosis dari infeksi saluran pernafasan atas. Diagnosis infeksi saluran pernafasan atas yang pertama berdasarkan tinjauan gejala dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Selain itu, dilakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis infeksi saluran pernafasan atas, seperti pemeriksaan darah di laboratorium. Pemeriksaan darah digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah yang merupakan tanda infeksi. Pengambilan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan sampel dahak atau sputum digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas. 10. Terapi dari infeksi saluran pernafasan atas. Terapi farmakologi. Pemberian obat-obatan bertujuan untuk mengurangi gejala infeksi saluran pernafasan. Beberapa jenis obat yang biasanya diberikan yaitu A. Obat golongan antibiotik. Jenis antibiotik yang digunakan untuk terapi infeksi saluran pernafasan yaitu golongan penisilin seperti amoksisilin dan ampicillin. Selain itu, golongan antibiotik makrolida seperti azitromisin dan eritromisin. Mekanisme kerja antibiotik golongan penisilin yaitu sebagai inhibitor sintesis pada dinding sel bakteri, memiliki bakterisidal dengan cara memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel.
Sedangkan mekanisme kerja antibiotik golongan makrolida adalah sebagai inhibitor atau penghambat sintesis protein bakteri, memiliki efek pada bakterisidal atau bakteriostatik dengan cara menghambat tahap-tahap sintesis protein. B. Obat golongan antipiretik dan analgesik seperti paracetamol dan ibuprofen yang digunakan untuk meredakan demam dan mengurangi nyeri. Paracetamol mekanisme kerjanya yaitu menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus peroksidase enzim COX-1 atau siklooksigenase 1 dan COX-2 atau siklooksigenase 2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim siklooksigenase. Sebagai antipiretik, paracetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Sedangkan ibuprofen digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat. Mekanisme kerjanya yaitu dengan inhibisi sintesis prostaglandin dan menghambat siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. C. Obat golongan antihistamin seperti klorfeniramin maleat atau CTM dan difenhidramin untuk mengurangi pengeluaran lendir pada hidung jika infeksi saluran pernafasan disertai alergi. Mekanisme kerjanya dengan menghambat pelepasan mediator inflamasi seperti histamin serta memblok migrasi sel. Adapun efek samping utama golongan antihistamin yaitu mengantuk. D. Terapi mukolitik. Mukolitik bekerja dengan mengencarkan mukus atau dahak sehingga mudah dikeluarkan. Contohnya asetilsistein. Mekanisme kerjanya dengan cara membuka ikatan gugus subhidril pada mukoprotein sehingga menurunkan viskositas atau kekentalan mukus atau dahak. E. Obat golongan dekongestan. Contoh obat golongan dekongestan yaitu pseudoephedrine atau phenylephrine untuk meredakan hidung tersumbat. Dekongestan topikal yang dapat menyebabkan vasokonstriksi sehingga mengurangi ödem pada mukosa hidung karena bekerja pada reseptor alfa permukaan otot polos pembuluh darah sehingga menurunkan pembekakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Selain itu, dekongestan oral bekerja dengan meningkatkan pelepasan 12 noradrenalin dari ujung neuron. F. Golongan kortikosteroid. Contoh obat golongan kortikosteroid seperti dexamethasone, metilprednisolon, prednison yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada saluran nafas dan mengurangi pembengkakan. Kortikosteroid bekerja dengan mengatur mekanisme humoral maupun seluler dari respon inflamasi dengan cara menghambat aktivasi dan infiltrasi eosinofil, basofil, dan mast sel ke tempat inflamasi, serta mengurangi produksi dan pelepasan faktor-faktor inflamasi. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Kompres dengan air hangat. 3. Perbanyak vitamin. 4. Perbanyak air putih. Demikian materi medical knowledge yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu dan memudahkan kalian dalam mentraining karyawan owner ya. Jika teman-teman ada yang belum paham dan ingin bertanya seputar materi ini, dapat langsung komen ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.